Sumber-sumber hukum syariah. A. Istihsan. Menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ahli usul yang dimaksud dengan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Istihsan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, menguatkan qiyas khafi atau qiyas jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Berdasarkan qiyas, wanita haid itu diqiyaskan kepada junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga haram membaca Al-Quran. Berdasarkan istihsan, haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama sedangkan junub waktunya sebentar. Maka wanita haid tidak dapat melakukan ibadah dan tidak mendapatkan pahala, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. 2. Ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus. Kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Contohnya, menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk diagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Macam-macam istihsan. A. Istihsan dengan nas, yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang ditetapkan yang mempunyai nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Istihsan dengan ijma', yaitu suatu peralihan dari hukum pada satu masalah yang telah menjadi kaidah umum kepada hukum yang diistinbat melalui ijma'. C. Istihsan dengan kedaruratan, yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan. D. Istihsan dengan urf, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi yang qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku, baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Istishab. Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab. Istishab al-adam, yaitu tidak ada suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara'. Istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhassis atau nasih. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Istishab hukum yang ditujukan oleh syara' tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Istishab keadaan ijma' atas sesuatu hukum atau untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Syarat-syarat istishab. 1. Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. 2. Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk mensabitkan. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara', Wahab Zuhaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Macam-macam urf. Dalam praktiknya, ulama usul membagi urf menjadi dua macam, yaitu 1. Dilihat dari segi sifatnya, urf dibedakan menjadi dua macam. A. Urf amali, yaitu urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. B. Urf qauli, atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dalam ucapan tertentu. 2. Dilihat dari segi wujudnya, urf dibedakan kepada dua macam, yaitu
A. Urf sahih atau baik, yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. B. Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudarat, dan menghilangkan kemaslahatan. Syarat-syarat urf. A. Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. B. Urf tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada urf tersebut ditetapkan. Jika urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun di atas urf tersebut. C. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. D. Urf tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas tersebut tidak bisa diterapkan. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsalah yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syarak datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Macam-macam maslahah mursalah. A. Maslahah daruriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. B. Maslahah hajiyah, adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia, dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. C. Maslahah tahsiniyah, ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Syarat-syarat maslahah mursalah. Ulama memberikan syarat bagi orang yang berpegang pada maslahah mursalah, yaitu 1. Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madarat. 2. Maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madarat dari mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. 3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Qaulu sahabi. Mazhab Zahabi atau qaulu sahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Macam-macam qaulu sahabi. A. Sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. B. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. C. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Syarat qaulu sahabi. Para ulama usul fikih menyatakan bahwa sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syar'i, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad dapat diterima sebagai hujjah. Kemudian, para ulama usul juga mewajibkan bahwa ijma' sahabat secara jelas atau ijma' sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujjah. Sa'zuz Zari'ah. Sa'zuz Zari'ah terdiri dari dua suku kata, sad dan zari'ah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zari'ah artinya jalan. Maka, sa'zuz Zari'ah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat.
Adapun secara istilah, Sa'du Zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Macam-macam Sa'du Zariyah. Dari segi kualitas kemafsadatannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbuatan yang pasti akan membawa mafsadat, misalnya menggali sumur di jalan umum yang gelap. Yang kedua, perbuatan yang jarang membawa mafsadat, misalnya menanam pohon anggur. Walaupun buah anggur sering dibuat minuman keras, tetapi hal ini termasuk jarang. Karena itu, Zariyah ini tidak perlu dilarang. Yang ketiga, perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat, misalnya menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. Zariyah ini harus dilarang. Perbuatan yang sering membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang Zariyah yang keempat ini. Ada yang berpendapat harus dilarang dan ada yang berpendapat sebaliknya. Kemudian, dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zariyah jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perbuatan yang membawa kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak. Yang disengaja misalnya nikah al-tahlil, dan yang tidak ataupun yang disengaja misalnya mencaci maki ibu bapak orang lain yang mengakibatkan orang tuanya juga dicaci maki orang tersebut. Kemudian selanjutnya, Zariyah dilihat dari bentuk dibagi menjadi 4, yaitu yang A, yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya meminum minuman keras. Hal ini dilarang oleh syara'. Yang kedua, pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi dilakukan untuk suatu kemafsadatan, misalnya nikah tahlil. Hal ini dilarang oleh syara'. Yang ketiga, pekerjaan yang hukumnya boleh dan tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tapi biasanya akan mengakibatkan mafsadat, misalnya mencaci sesembahan orang lain. Hal ini sangat dilarang oleh syara'. Yang keempat, pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi kadang membawa mafsadat, misalnya melihat wanita yang dipinang. Tetapi menurut Ibnu Qayyim kemaslahatannya lebih besar, maka dibolehkan sesuai kebutuhan. Syarat-syarat Sa'du Zariyah. Yang pertama, mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan kaidah umum syariah. Yang keempat, tidak menggugurkan hak yang telah ditetapkan syariah. Yang kelima, ketetapan hukum pada sarana tersebut tidak menjurus pada keterbelakangan dan kemunduran umat. Lalu syar'u man qablana. Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u atau syir'ah yang artinya sebuah aliran air atau sebuah agama atau hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Macam-macam syar'u man qablana. Dinasah syariat kita atau syariat Islam tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan ulama. Kemudian dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Lalu tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat kita. Cukup sekian dan terima kasih.